Kisah penebang pohon. Alkisah pada suatu desa yang jauh dari kota, hiduplah seorang juragan kaya raya, pemilik pabrik kayu di dalam kawasan hutan yang luas. Pabrik kayu miliknya selalu mendapatkan banyak pesanan dari kota untuk membuat kursi dan meja. Oleh sebab itu, ia membutuhkan penebang kayu yang dapat bekerja cepat untuk membantunya memenuhi pesanan. Pemilik pabrik memasang pengumuman untuk mencari calon penebang kayu yang memiliki fisik kuat dan kecepatan yang hebat. Ia menempel pengumuman itu pada sebuah pohon besar di depan pabriknya. Saya berharap segera mendapatkan pekerja yang hebat dan kuat. Seorang pemuda dengan tubuh yang kekar bernama Rahman sedang mencari kayu bakar untuk memasak. Ia sudah mengumpulkan beberapa potong kayu-kayu dan ranting-ranting di tangannya hingga sampai di depan pabrik kayu. Oh, pabrik ini sedang membutuhkan pekerja sebagai penebang kayu yang kuat dan cepat. Wah, bayarannya cukup besar. Saya sanggup untuk pekerjaan ini. Saya harus berbicara langsung kepada pemiliknya. Rahman pun akhirnya tiba di dalam area pabrik. Ada 3 orang yang sedang bekerja dengan sangat serius. Di antaranya sedang mengetam, memahat, dan memberi gaji. Apakah ada yang bisa kubantu? Begini Pak, saya melihat pengumuman di depan pabrik. Sepertinya saat ini Bapak membutuhkan seorang penebang pohon yang kuat dan cepat. Benar begitu Pak? Oh benar, aku sedang mencarinya. Apakah kamu berniat untuk menjadi salah satu pekerjaku? Iya Pak, saya sangat berminat. Pemasaran di pabrikku sangatlah banyak. Aku membutuhkan orang yang cepat dan memiliki tubuh yang kuat. Apakah kau sanggup dengan itu? Wah, tentu saja Pak. Lihat, tubuhku kekar dan tanganku cekatan dalam bekerja. Wah, aku sangat menyukai semangatmu. Aku akan membayarmu dengan 1 logam emas untuk 3 batang pohon yang bisa kau tebang. Mendengar bayaran tersebut, Rahman sangat senang. Ia bertekad akan membuat pemilik pabrik sangat puas dengan pekerjaannya. Rahman tiba di pabrik kayu tepat saat matahari baru terbit. Ia menunggu pemilik pabrik datang untuk memberikannya arahan. Akhirnya, mereka tiba di lahan yang cukup besar yang akan menjadi tempat Rahman bekerja. Lahan itu ditumbuhi pohon-pohon yang besar dan rimbun. Inilah lahanmu bekerja. Kau harus menebang pohon di sekitaran ini. Dan ini adalah kapak untukmu. Kamu harus menggunakannya sebaik mungkin. Rahman mulai menebangi pohon dengan penuh semangat. 1 batang, 2 batang, dan seterusnya tanpa henti. Saat sore hari telah tiba, ia telah berhasil menebang 9 batang pohon dan tak sabar untuk memberitahukan hasilnya kepada pemilik pabrik. Di saat yang bersamaan, pemilik pabrik sedang berbicara dengan Bayu, penebang pohon yang baru. Selamat sore Pak. Saya ingin melaporkan hasil kerja saya hari ini Pak. Saya sudah berhasil menebang 9 batang pohon. Wah, hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat bangga padamu. Teruskan bekerja sebagus itu ya. Ini upahmu untuk hari ini. Oh iya, ini adalah Bayu, tempat sesama penebangmu. Oh, salam kenal. Saya akan berusaha bekerja dengan baik. Salam kenal Bayu, saya Rahman. Keesokan harinya, Rahman dan Bayu tiba di pabrik di waktu yang bersamaan. Tak selang beberapa lama, pemilik pabrik pun tiba. Selamat pagi pemuda-pemuda hebat. Sepertinya kalian sangat bersemangat untuk bekerja. Iya Pak, kami sangat bersemangat. Rahman, kamu bisa langsung menuju lahanmu. Bayu, aku akan mengantar ke lahan tempatmu bekerja. Tak beberapa saat, pemilik pabrik dan Bayu tiba di lahan yang akan digunakan Bayu untuk menebang. Inilah lahanmu bekerja. Kamu harus menebang pohon di sekitar ini sebanyak mungkin. Dan ini kapakmu, gunakan dengan sebaik mungkin.
Bayu mulai menebang pohon dengan semangat. Saat ia sudah berhasil menebang 2 pohon, Bayu berhenti menebang, kemudian duduk dan mengasah kapaknya. Ia mengasah kapaknya dengan penuh ketekunan dan tanpa terasa, waktu sudah memasuki tengah hari. Sementara di lahan lain, Rahman terus menebang pohon tanpa henti, tanpa mengasah kembali kapaknya. Para pemuda yang hebat, silahkan sebutkan hasil yang kalian capai hingga setengah hari ini. Hari ini saya telah menebang 6 pohon, Pak. Wah, kerjamu sangat cepat. Saya selalu bangga padamu. Bagaimana denganmu, Bayu? Saat ini saya sudah menebang 2 pohon, Pak. Tadi saya berhenti sebentar untuk mengasah kapak saya. Oh, bagus. Tidak apa-apa. Aku tetap suka dengan hasil kerja kalian. Sekarang, kembalilah ke lahan masing-masing dan lanjutkan pekerjaan kalian. Rahman kembali menebang pohon terus dan terus dengan tenaga yang sama, namun tidak mengasah kapaknya. Sementara Bayu, walaupun sempat tertinggal dari Rahman, ia tetap bersemangat dan memeriksa kapaknya terlebih dahulu untuk memastikan ketajaman kapak tetap seperti kapak baru. Saat petang tiba, Rahman dan Bayu kembali ke ruangan pemilik pabrik untuk menyampaikan hasil pekerjaan mereka. Rahman memiliki hasil yang menurun dari hari sebelumnya, sedangkan Bayu berhasil menebang lebih banyak dari Rahman di hari pertamanya bekerja. Bagaimana hasil pekerjaan kalian seharian ini? Untuk hari ini saya sudah menebang 6 pohon, Pak. Saya sudah menebang 10 pohon hari ini, Pak. Hebat sekali. Kamu berhasil menebang jauh lebih banyak dari hasilmu di pagi hari tadi. Wah, bagaimana mungkin? Bukankah sebelumnya hasilku lebih banyak darimu? Iya, setelah kapakku ini kembali tajam, aku merobohkan pohon dengan penuh semangat. Oke, tidak apa-apa. Kalian kembalilah besok untuk bekerja lagi. Tetaplah semangat. Rahman mulai merasa kecewa dengan hasil kerjanya. Setelah beberapa hari jumlah pohon yang berhasil dirobohkannya terus menurun, mengakibatkan upah yang ia terima pun menurun sesuai dengan hasil kerjanya. Sementara Bayu memiliki hasil yang hampir sama dengan hari-hari sebelumnya, bahkan terus meningkat. Maafkan saya, Pak. Sepertinya saya telah kehilangan keahlian dan kekuatan saya untuk menebang pohon. Jumlah yang saya tebang kemarin hanya 3 pohon, sementara Bayu merobohkan 10 pohon. Saya sangat malu telah mengecewakan Bapak. Kamu, kapan terakhir kali kamu mengasah kapakmu? Mengasah kapak? Saya sungguh tidak memiliki waktu untuk itu. Saya sibuk merobohkan pohon terus-menerus. Ayo, ikut aku untuk melihat sesuatu. Pemilik pabrik mengajak Rahman menuju lahan Bayu bekerja. Dengan rasa penasaran, ia mengikuti langkah pemilik pabrik. Apa kamu bisa melihat apa yang sudah dilakukan Bayu? Sebelum bekerja, ia selalu memastikan kapaknya dalam keadaan tajam. Kemudian setelah berhasil merobohkan beberapa pohon, ia berhenti dan kembali mengasah kapaknya. Disitulah kuncinya. Untuk hari-hari berikutnya, walaupun dengan tenaga yang sama dan kapak yang sama, namun jika tidak pernah diasah, maka kualitas petak kapak akan tumpul. Rahman kembali ke lahan dan mulai mengasah kapaknya hingga tajam seperti baru. Saat hari sudah petang, Rahman dan Bayu kembali lagi ke pabrik untuk menyampaikan jumlah pohon yang berhasil mereka tebang. Pemuda-pemuda yang kuat, berapa banyak pohon yang berhasil kalian tebang hari ini? 11 pohon, Pak. Bagaimana denganmu, Rahman? Hasil yang memuaskan, Pak. Saya merobohkan 11 pohon juga. Sama seperti Rahman yang selalu terfokus pada jumlah pohon yang berhasil ditebang, tanpa memperhatikan peralatan yang ia gunakan. Begitulah kehidupan kita sehari-hari, dari pagi hingga malam,
ada dalam lingkaran rutinitas yang terkonsep dan kadang terukur. Kita selalu terus mengejar sebuah hasil hingga membuat kita lupa bahwa ada sisi lain kehidupan yang tak kalah penting, yaitu belajar. Meluangkan waktu untuk belajar sejenak sama seperti mengasah otak kita agar kita bisa melihat hal-hal baru dan menambah wawasan. Memahami kapan saat terbaik untuk bekerja dan belajar sama seperti mengasah dan kembali mengapak. Saat itulah hidup kita akan menjadi seimbang, dinamis, dan menghasilkan sesuatu yang baru hari ke hari.